Selamat pagi Pak Tamunan Kiting ya. Selamat pagi. Bapak dari Dayak Kalimantan Tengah, Dayak Manyan atau Saya Ngaju dan Manya. Nah, Bapak saya Ngaju, ibu saya Manya. Bapak lahir di Banjarmasin, Banjarmasin. Ya. Kalimantan Selatan. Bapak ada Inggris. Bang Victor ini perusahaan pabrik yang pertama sudah beroperasi dari tahun 1991. Jadi kalau kita perusahaan pabrik itu pemegang sahamnya Jadi Pak Tamunan Kiting ini dari Kalimantan Tengah, Dayak Kalimantan Tengah, dari Manyan dan Ngaju ya. Putra Kalimantan Tengah lahir di Banjarmasin. Tahun berapa Pak? 1965. Tahun ini ya. Dan beliau adalah salah satu bankir. Mungkin orang Dayak jarang yang ada jadi bankir ya, banyak jadi politisi. Dan ini bankir ketua Dewan Adat Dayak di Jakarta, Pak Tamunan Kiting ya. Nah, kita ingin meminta tanggapan pada Pak Tamunan Kiting tentang fenomena yang sedang hangat terjadi saat ini, tentang pernyataan saudara Edi Mulyadi yang menyatakan bahwa IKN di Kaltim itu sebagai tempat jin buang anak. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Jakarta? Terima kasih Ibu Kristina. Pertama-tama pasti kita kaget ya terkait dengan statement seperti itu. Tentu sangat melukai ya perasaan kita yang hidup di sana. Karena apa? Statementnya itu sangat melukai, menyentuh rasa jiwa kita, masa kita dinyatakan seperti itu, gitu ya. Jadi sangat menyayangkan statement seperti ini. Gitu. Sebagian pihak berdalih bahwa kalimat jin buang anak itu hanya sebagai tempat menyatakan tempat yang jauh untuk dijangkau dan tidak bermaksud menghina. Mungkin orang Kalimantan punya persepsi yang berbeda tentang kata jin ini. Iya, betul. Mungkin juga beliau yang menyatakan ini belum pernah ke Kalimantan ya. Jadi di Kalimantan itu bukan tempat yang gelap seperti itu ya. Kalau kita kan konotasi kita di Kalimantan namanya jin itu kan dalam tanda petik itu negatif ya. Jadi hal yang tidak baik seperti itu terkait dengan perilaku, terkait dengan tempat dan kondisi. Dan ini tentu tidak sesuai dengan budaya kita di sana yang tidak menyebutkan dengan tutur kata yang tidak pas. Gitu. Orang Dayak itu sangat humble, sangat baik dengan tutur katanya luar biasa. Kita jadi teringat bahwa dulu ada seorang sosiolog Hamrin Tomagola ya, yang juga dihukum adat karena mengeluarkan statement yang melukai hati masyarakat Dayak. Bagaimana Bapak membandingkannya dengan Pak Edi Mulyadi, pernyataan Pak Edi ini? Iya, kita ingat waktu itu zaman Pak Tera Senarang ya, sebagai Ketua Majelis Adat Dayak Nasional ya, bagaimana kita merasa tidak nyaman dan terluka terkait statement beliau terkait dengan wanita atau kehidupan berbudaya di sana. Dan ini menurut saya statement beliau ini, Pak EM ini mirip ya, mirip di mana langsung menusuk ke tempat ya, menusuk ke orang, menusuk ke situasi kehidupan kita di sana. Nah, jadi kita sangat menyayangkan dan saya setuju kalau beliau juga tentu harus dilakukan proses hukum adat ya, dengan meminta maaf dan membayar denda sesuai ketentuan di mana kita melakukan proses hukum adat itu. Ya. Proses hukum adat mungkin diadakan di Jakarta atau mungkin akan diundang ke Kalimantan, Pak? Kita ini kalau kita lihat banyak permintaan ya, Ibu, baik melalui
bukan hanya dari Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara, tapi ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Tengah, dan bahkan melalui MADN, Majelis Adat Daerah Nasional, kita sudah memberikan surat atau menyatakan sikap agar beliau dihukum adat. Bisa, mungkin saya pikir lebih pas kalau di Kalimantan Timur ya lokasinya, karena konteks pembicaraan saat itu adalah tentang ibu kota negara yang baru gitu. Kalau dengan acara sidang adat itu Pak, apa saja yang akan dilakukan dan dipersiapkan? Ya, tentu akan melibatkan para tokoh-tokoh agama, maksud saya tokoh-tokoh budaya ya. Di sana Ibu apa-apa yang harus dia penuhi, persyaratan apa sehingga dia bisa dimaafkan dan bisa pulih dan bisa diterima oleh masyarakat adat Dayak situ. Misalnya bisa saja misalnya seperti zaman Pak Profesor yang dulu itu, Pak Tamrin itu dengan denda kerbau begitu ya, bisa juga dengan uang seberapa besar nanti itu ditentukan oleh kepala-kepala adat setempat atau damang setempat gitu. Akan diadakan acara ritual ya Pak, ritual adat ya? Oh iya, karena begini, kita orang Dayak ini sangat menghormati nenek moyang ya. Jadi kalau kita lihat baik di provinsi manapun, di Kalimantan itu hubungan kedekatan dengan nenek moyang, dengan arwah itu luar biasa. Dan kita orang Dayak ini adalah turunan mereka. Jadi kita sangat menghormati dan itu ritual itu adalah bagaimana juga bagian dari permohonan maaf yang bersangkutan dalam proses itu. Mohon maaf kepada bumi ya Pak, ya bumi juga ya yang akan menjadi ibu kota baru negara kita. Betul. Kita harus menghormati. Betul. Bukan dengan justru merendahkan dengan menganggap itu sebagai tempat yang tidak layak dihuni. Setuju Bu Christina. Jadi saya pikir begini, kita ini di Indonesia mempunyai banyak suku dan di Kalimantan itu Dayak sukunya itu sampai 400 lebih. Itu luar biasa ya. Dan seperti saya, bapak saya itu Dayak Ngaju, ibu saya Dayak Manyan, itu bahasanya beda ya, baru belum lain-lain. Jadi kita sangat menghormati keadaan dan budaya masing-masing dan tata caranya seperti itu. Bapak tadi mengatakan kita ini suku Dayak ini banyak ya, sampai 400 lebih. Ini agak keluar dari konteks IKN, tapi soal kepemimpinan, karena begitu banyaknya suku Dayak hingga namun sulit menjaring sosok Dayak untuk tampil Pak sebagai wakil kita paling tidak di kabinet. Sekarang kita hanya punya Pak Ali doang, Wamen KLHK, belum ada yang menjadi menteri. Bagaimana menurut Bapak? Ya, orang Dayak itu banyak yang pinter-pinter. Termasuk Bapak. Kita banyak mempunyai profesor, ya. Kita banyak punya doktor, ya. Kita juga banyak punya magister dan seterusnya, baik S1, S2 itu banyak kita ini, ya, yang tersebar di seluruh Kalimantan. Ya. Kalau menurut saya kesempatannya saja yang belum diberikan seperti itu. Jadi dengan IKN ini nanti, ini sebenarnya kesempatan bagi kita orang Dayak untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional, bangsa dan negara. Orang Dayak banyak yang bisa, dan terbukti Pak Wamen yang saat ini juga sudah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Dan itu harusnya bisa dilihat oleh pemerintah maupun partai politik bahwa stop kalau soal SDM kita oke. Bapak tadi bilang mungkin belum diberi kesempatan. Apa karena orang Dayak ini kurang galak seperti suku-suku yang di ujung timur Indonesia sehingga membuat pemerintah atau kurang gertak gitu Pak? Seperti orang Batak. Ya, kita ini kalau saya lihat nih ya Bu ya, orang Dayak itu orang yang low profile. Nah, itu pengalaman saya tuh kalau disuruh maju begitu saling menunjuk temannya begitu. Silakan kamu duluan. Silakan. Padahal pada saat dia maju dia bisa.
Jadi memang dari satu sisi juga kita sebagai orang Dayak ini perlu juga seperti yang Ibu katakan, kita harus lebih berani gitu ya, dan mungkin juga menurut saya secara statistik jumlah populasi Dayak itu nggak sebanyak suku lain. Seperti di Jakarta ini kita Dayak ada sekitar 20.000 sampai 30.000, sebenarnya lumayan. Sebenarnya lumayan dengan berbagai profesi, bidang dan pekerjaan. Kalau seluruh Kalimantan tuh berapa ya Pak orang Dayak? Kalau statistik ya kurang lebih sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan ya di ya? Kalimantan ya. Lumayan banyak sebenarnya. Karena begini, Dayak itu bukan hanya di provinsi atau wilayah Indonesia. Iya. Dayak itu ada juga di Borneo, Malaysia. Sabah, Di Sabah, Sarawak itu Dayak, dan mereka juga mendukung kita bersama-sama terkait masalah-masalah kesukuan, budaya dan adat. Lalu soal IKN ini akan pindah Pak, membuat sebagian pihak gerah. Apa sih gejala yang sedang terjadi? Ini apa sekedar oposisi yang harus selalu berseberangan dengan pemerintah, sehingga apapun yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi selalu dicari kesalahannya. Ya. Jadi sebenarnya Bu, kalau kita lihat sejarah Indonesia ini, pertama kali kan dicetuskan oleh bapak bangsa kita ya, Soekarno. Beliau sudah nyatakan di Kalimantan itu, waktu itu beliau Kalimantan Tengah, katanya Palangkaraya itu mau dijadikan ibu kota negara. Itu sejarah puluhan tahun yang lalu. Dan itu juga diteruskan oleh presiden berikutnya, termasuk Pak SBY terakhir, ya. Dan dituntaskan oleh Pak Jokowi. Eksekusi ya Pak? Iya, kalau kita tahu kan Pak Jokowi ini suka eksekusi. Jadi, dan harus kita ingat bahwa ini keputusan politik ya, Bu Christina ya, di mana telah disetujui oleh DPR. Jadi mekanisme itu sudah dilakukan, dan kita berharap dan berdoa saja supaya ini berjalan dengan baik dan lancar. Wajar-wajar saja negara berdemokrasi ya Bu ya, ada perbedaan pendapat segala macam, tidak setuju itu wajar dan biasa. Namun alangkah baiknya perbedaan pendapat itu disampaikan dan disalurkan sesuai dengan jalur-jalurnya, bukan di ruangan publik yang nggak jelas. Jadi kesannya kurang pas. Seperti contoh apa? Seperti yang dilakukan oleh saudara IN itu kan. Kalau kita lihat konteksnya kan dia tidak setuju karena menganggap itu jauh dan seterusnya. Seorang pengamat sosial Pak dan akademisi, Reynard Pasali, menyebut orang Dayak adalah sosok yang rendah hati, bahkan sebagai sosok yang sepertinya kurang memiliki ambisi Pak untuk tampil sebagai pemimpin negeri ini. Ya seperti itu, contohnya kita tuh cuma kebagian jatah wamen dan nggak ada no problem gitu.